Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada. Semoga saya dan kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas, mohon penjelasannya tentang makna arti Idul Kurban yang sesungguhnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana sih mengaplikasikan Idul Adha atau Hari Raya Kurban secara hakikatnya? Jadi secara syariatnya Idul Kurban adalah mengeluarkan apa-apa yang paling kita cintai, yakni harta, untuk membeli sapi, untuk membeli kambing, domba, dan sebagainya, untuk mensucikan hatinya. Jadi gunanya berkorban itu adalah untuk mensucikan dirinya. Tujuan berkorban itu mempersembahkan apa yang kita cintai, yakni harta, untuk membeli lembu, sapi, atau kambing, domba, untuk dipersembahkan kepada Allah darahnya. Agar apa? Agar suci. Bukan korbannya yang suci. Yang dituju untuk berkorban mengeluarkan atau mengorbankan harta benda itu tujuannya supaya hati kita suci. Bagaimana mungkin hati kita bisa suci sementara selama ini kita berkorban tanpa dengan kesucian jiwa? Ya, selamanya takkan pernah suci. Karena aplikasi di dalam seluruh ibadah yang selama ini kita lakukan bukan babakan hati, tapi babakan syariatnya, tapi babakan badaniahnya yang diibadahkan, dipersolatkan, namun jiwanya masih kufur, jiwanya masih syirik, jiwanya masih maksiat, jiwanya masih zalim kepada Allah. Jadi ibadah apapun, baik itu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan hajinya, semuanya tidak teraplikasi di dalam hati kita. Karena apa? Karena hatinya saja belum suci. Bagaimana mungkin bisa mengaplikasikan syahadat dengan kotornya jiwa? Bagaimana mungkin bisa mengaplikasikan sholat dengan kotornya hati?
Bagaimana mungkin bisa mengaplikasikan zakat dengan kotornya hati? Bagaimana mungkin bisa mengaplikasikan puasa dengan kotornya jiwa? Dan bagaimana mungkin bisa mengaplikasikan hajinya, kurbannya, sementara jiwa masih terbelenggu dengan kemanusiaannya. Jadi memang secara syariatnya semua ibadah-ibadah itu, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji terpisah-pisah di dalam gerakan-gerakan syariatnya. Beda-beda di dalam gerak syariatnya. Akan tetapi mari kita baca di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Sadaqallahul azim. Jadi setiap umat sudah disyariatkan untuk menyembelih kurban. Di sini kalimatnya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan. Kalau diterobos secara hakikatnya, setiap umat itu adalah setiap diri manusia. Jadi apa yang disembelih? Yang disembelih adalah bila manusia masih memperturutkan hawa nafsunya, maka di sisi Allah ia tak lebih rendah daripada hayawan. Jadi yang disembelih maknanya sifat kehayawanan di dalam tiap diri-diri manusia. Ketika manusianya masih lebih unggul daripada Allah. Ketika manusianya masih lebih wujud daripada Allah. Ketika manusianya masih lebih hidup daripada Allah. Ketika manusianya masih merasa berkuasa daripada Allah. Ketika manusianya masih merasa berdaya upaya daripada Allah di hatinya. Inilah derajat yang lebih rendah daripada hayawan. Ketika manusianya masih merasa menjadi Tuhan daripada merasa menjadi hamba atau makhluk. Manusianya masih berposisi sebagai sang khalik di hatinya
daripada menjadi makhluk. Inilah yang harus disembelih. Inilah yang harus dikorbankan. Apa yang paling kita cintai di dalam hati kita? Yang paling kita cintai adalah harta. Harta wajib dikorbankan. Harta wajib dilepaskan. Harta wajib ditinggalkan untuk berjalan ke dalam fisabilillah. Jadi hartanya dikorbankan demi untuk memutus mata rantai syariat-syariat manusianya. Agar manusianya tidak jadi Tuhan lagi di hatinya. Agar manusianya tidak menjadi penguasa lagi di hatinya. Maka dikorbankanlah sebagian hartanya. Agar sampai kepada lillahi ta'ala. Yang kedua, apalagi yang paling dicintai di dalam hati kita? Yakni badan dan hidup yang selama ini kita rasa sebagai milik kita, inilah yang paling sangat kita cintai dan sayangi selama ini. Maka itu pun harus dipersembahkan kembali, harus dikorbankan, harus diabdikan kepada yang berhak. Jadi jangankan harta, di dalam baiat itu badan dan hidupnya pun juga dilepas. Bagaimana mungkin bisa melepas hidup dan badannya ketika hati masih cinta kepada dunia, hati cinta kepada harta, hati sayang kepada harta, ya sulit untuk melepas itu semua. Maka datanglah kelak baiatul akbar yang akan memaksa untuk melepas seluruh hartanya, seluruh dunianya ditinggalkan. Dan badan serta hidupnya pun juga dipaksa untuk meninggalkannya dengan paksa dan siksa saat baiatul akbar datang, saat syakaratul maut datang, saat hari pembalasan datang, saat hari perhitungan datang. Ketika datang diperhitungkan apa-apa yang selama ini kita cintai di dalam hati kita. Maka akan diperhitungkan semua oleh Allah, diambil paksa semua oleh Allah. Itulah makna hari perhitungan, hari penghisapan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi makna Idul Adha, makna hari raya kurban, itu maknanya ketika kita sudah merelakan apa-apa yang bukan milik kita kepada yang berhak. Ketika harta, ketika badan, ketika hidup, ketika ibadah-ibadah, ketika ilmu-ilmu yang kita miliki sudah ditanggalkan, sudah dilepaskan, sudah dipersembahkan kepada yang berhak, maka sucilah diri manusianya dari manusianya, yang ada hanya sucinya uripe Allah sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itulah makna berkorban itu. Menurut syariatnya berkorban bila sapi bisa ditunggangi. Bila kita menyembelih korban sapi bisa ditunggangi 7 orang. Kalau kambing ditunggangi 1 orang. Secara logika, secara syariat, secara hakikatnya, apa demikian cerita yang nyata, cerita yang sebenar-benarnya? Masa ke dalam surga naik sapi, masa ke dalam surga naik kambing,
Makna sapi dan kambing itu sifat-sifat kemanusiaannya yang harus ditunggangi. Janganlah kita ditunggangi dengan harta-harta kita. Janganlah kita ditunggangi dengan amal-amal kita. Janganlah kita ditunggangi dengan ibadah-ibadah kita. Janganlah kita ditunggangi dengan ilmu-ilmu kita. Janganlah kita ditunggangi oleh badan-badan yang bukan milik kita. Dan jangan pula kita ditunggangi oleh urip yang bukan uripe manungsa. Jadi jangan sampai kita ditunggangi itu semua. Maka untuk melepas tunggangan-tunggangan itu, maka korbankanlah hartamu, korbankanlah badan yang bukan milikmu ini, korbankanlah hidup yang memang bukan hidupmu ini, kembalikan, pasrahkan kepada Tuhan yang berhak atas ini semua. Itulah makna hakikat kurban itu. Jadi tidak naik sapi, tidak naik kambing, langsung melesat seperti kilat, sampai sudah kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika manusianya rela, ridho, melepas apa-apa dan melepas siapa-siapa yang ada pada dirinya. Maka suci bersihlah. Itulah makna dari Idul Kurban. Ketika Ismail sudah disembelih dan digantikan oleh domba, itulah tanda bahwa Ismail atau Nabi Ismail sudah dibaiat oleh Nabi Ibrahim. Dibaiat imannya. Dipersembahkanlah Ismailnya kepada Sang Pencipta. Sama dengan diri kita. Kita persembahkan harta-harta kita. Kita persembahkan ilmu ibadah kita. Kita persembahkan badan dan hidup ini kepada Sang Pencipta. Maka setelah tersembelih semua itu, maka sucilah jiwa. Maka sucilah badan yang diakui sebagai hidup, dan badan manusianya sudah suci bersih lagi seperti bayi yang suci. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya dan semoga kita semua selalu mendapatkan subhanallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita akhiri kajian di sore ini, kita kebahkan salawat dolimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashri lidh-dhalimin bi-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashri lidh-dhalimin bi-dhalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.